Kan ini lagi ada yang viral nih, yang gojrok kehilangan motor tuh, lagi mau nganterin makanan dari anak kecil perempuan itu. Saya baru buka pintu, saya nggak lihat motor saya sudah hilang. Udah nggak ada. Begitu saya sampai sana, ya Allah, motor saya kemana nih? Jafra mau sekolah bener-bener. Bisa ranking nggak di sekolah? Bisa. Ya benar. Ya udah nih, saya ada sedikit rezeki, Bapak. Ini makanan murah tapi enaknya setengah mati. Jadi sebenarnya hari ini tuh gua harusnya collab sama Koruben dan nelfon gua malam-malam, main dong kantong bikin YouTube. Oke, gue pikir hari ini hari Kamis, ternyata hari ini hari Rabu. Dari telepon Korubennya, dia malah ketawa-tawa nih, hari ini hari Rabu, gila katanya. Akhirnya nggak jadilah collab sama Koruben. Ya udah, daripada mubazir, karena bayar IEM juga lumayan mahal, belum lagi hadiah-hadiahnya. Jadi mendingan, kan ini lagi ada yang viral nih, yang gojrok kehilangan motor tuh, lagi mau nganterin makanan dari anak kecil perempuan itu. Nah, ini lagi dihubungin sama Mail, katanya Mail sih udah on the way. Kita tunggu aja, katanya sih sebentar lagi, karena ini juga jalanan nggak macet ya. Gue mau ngasih sedikit rezeki karena kan motornya hilang itu beserta BPKB-nya. Kenapa ada BPKB-nya? Katanya motor itu mau dijual buat bayar sekolah anaknya. Pas gue udah cek-cek, ternyata anaknya pinter juga, bahasa Inggrisnya juga lancar. Jadi sayang banget kalau misalkan anaknya sampai putus sekolah. Sebagai orang manusia yang mempunyai hati dan rezeki berlebih, alangkah baiknya kita sama-sama berbagi ke sesama. Ngomong gak? Gue tonjok. Sesama orang yang membutuhkan. Betul sekali, karena semua agama diajarkan untuk saling memberi. Sekitar. Ya udahlah, tunggu aja. Tunggu, sana gue makan. Oke, bapaknya udah masuk. Oh, ternyata sama anak kecil, yang cowok bukan yang cewek ya. Oke, kita ajak ngobrol aja sekarang. Ayo, aduh deket banget. Koruben, koko aku yang paling baik ya. Aku pinjem dulu tempatnya untuk YouTube aku. Assalamualaikum. Bapak. Apa kabar? Apa kabar sayang? Apa kabar Pak? Sini sayang duduk. Nah, ini bapaknya yang lagi viral tuh di media sosial, di mana-mana ada muka bapak. Loh. Bapak terkenal loh. Alhamdulillah ya Pak. Iya, jadi cuma jadi malu aja. Kenapa malunya? Belum pernah terkenal aja. Gimana Pak perasaannya Pak? Agak sedikit takut kalau terkenal itu. Gimana Pak kemarin itu ceritanya? Kok bisa motornya hilang gitu? Iya, saya itu kemarin itu dapat orderan jam 18.30. Memang suruh istri saya jam 5 tuh harus pulang gitu. Tapi karena kemarin itu belum bisa bawa uang 150.000 per hari, saya harus ambil 2 kali orderan lagi gitu kan. Ya 18.30 saya ambil orderan. Saya tanya biasanya dengan customernya apa sesuai dengan aplikasi. Ya dia bilang pesanannya sesuai dengan aplikasi. Kemudian saya menuju restonya. Setelah menuju restonya, saya lihat memang di depan ruko restonya itu sudah penuh dengan parkiran motor. Jadi ya saya di depan pinggir jalannya itu, karena di pinggir jalannya itu juga banyak ojol-ojol juga yang pada di dalam gitu untuk pesan makanannya. Saya masuk ke situ, tapi di dalam juga antri ya. Drive thru semua ya Pak ya? Iya, drive thru semua. Setelah dapat giliran antri itu kurang lebih nunggu 10 menit, baru saya ke restonya, ke kasirnya. Saya lihat aplikasinya sesuai dengan pemesanan, kemudian dapat receipt billingnya, kemudian saya foto. Biasa yang dilakukan sama Gojek kan seperti itu. Saya keluar sebentar, saya lihat motornya masih ada. Tiba-tiba
Setelah 5 menit saya di luar, balik lagi saya masuk ke dalam karena lihat di layar monitor sebentar lagi food saya sudah mau siap gitu kan. Sambil menunggu di packing ya, saya nunggu di depan counternya foodnya itu. Ya nunggu aja lumayan lama juga sih. Ya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit baru saya jalan. Pas kebetulan customernya tanya, "Pak, sudah sampai di mana? Antri ya?" "Iya Mbak, antri, ini mau on the way," gitu. Saya baru buka pintu, saya nggak lihat motor saya sudah hilang. Udah nggak ada. Begitu saya sampai sana, ya Allah, motor saya kemana nih? Terus Pak? Saya tanya, "Bro, lihat motor gue nggak?" "Nggak ngelihat." "Aduh, memang yang mana motor gue?" "Ini yang 4074 BYZ." Waduh, udah lemes aja saya hilang. Ini sambil saya bawa makanan, yang terpikiran oleh saya adalah BPKB. Karena BPKB besoknya kalau seandainya Pegadaian buka, saya akan gadaikan untuk daftar anaknya. Ini yang sekolah. Ini, Bapak anak berapa? 5. Oh. 5. Bapak punya anak perempuan juga? Perempuan 1-4 perempuan. 1-4 ya. Yang jago bahasa Inggris tuh yang mana tuh? Kayaknya saya ada lihat anak Bapak perempuan 1. Oh, dia yang main Instagram tuh siapa? Ya, dia finalis genre waktu tahun kemarin. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Iya, dia di kuliah di UIN, ambil hubungan internasional baru semester 4. Alhamdulillah. Bapak kerjanya apa selain ngojol? Cuman ojol aja. Cuman ojol, tapi bisa nguliahin anak ya? Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Terus waktu hilang gimana Pak rasanya? Iya, perasaan. Ada BPKB lagi, orang langsung jual. Iya, saya gimana ya, langsung blank saya. Tapi kemudian juga udah blank begitu aja. Akhirnya saya cari kesana kemari nggak ada, minta tolong sama teman untuk diantarkan ke kantor polisi terdekat. Tapi sebelumnya saya chat yang si customer, belum, saya mohon maaf antaranya agak lama karena saya harus ke kantor polisi, motor saya hilang gitu. Ya si customer juga bilang, "Ya udah Pak, nggak usah lapor polisi saya dulu, makanannya buat Bapak." Gitu. Tapi Bapak tetap anterin? Tetap saya antarkan, sebab apa? Saya punya tanggung jawab moral, karena itu kan pesanan customer, mau dikasih atau tidak nanti urusan si customernya. Walaupun dia udah bilang dengan saya, tapi kan penyelesaian pada saat ini kan harus sesuai dengan titiknya gitu. Iya. Terus kalau nggak ada motor gitu Bapak kerjanya gimana? 2 hari ini saya di rumah, nggak kemana-mana. Cuma aja, nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan ya? Nggak ada. Lebaran jadinya ini dong, sedih-sedihan dong. Belum ketemu sampai sekarang motornya? Belum. Udah ikhlasin aja lah Pak. Saya tadi kemarin saya datangin restonya, minta tolong informasi sama teman-teman yang dari sana. Mereka juga kan share di grup yang sementara belum ada konfirmasi apa-apa. Tapi kalau BPKB-nya udah ada di motor sih, udahlah. Itu yang jadi saya. Udah diikhlasin belum? Yang makanya terus terang Mbak, saya belum makan dari kemarin karena saya belum ikhlasin gitu. Ya udah ikhlasin lah. Itu belum makan juga Bapak perutnya masih gendut aja. Udah gendut deh. Oh, kira. Aduh ya Allah. Terus Bapak ditelepon mau kesini tuh pikirannya apa? Saya nggak tahu, supaya dipanggil aja. Saya tapi... lagi pula saya chat namanya siapa, nggak bilang Ruby apa siapa? Ruby. Terus ngomong apa? Ya suruh kemari aja. Itu salah satu tim saya. Gitu. Jadi emang kemarin kan lihat tuh di sosial media, sebelum ngeliat kan kalau misalkan saya langsung telepon, orang pasti tahu nih kita Mirzani. Bapak tahu saya nggak? Tahu. Mimpi apa semalam bisa ketemu sama saya? Mimpi apa ya? Padahal belum makan ya? Iya. Seharian tuh belum makan. Tidur juga nggak bisa, Pak. Iya. Tidur jam 12 bangun sampai pagi juga nggak bisa tidur juga. Bisa tidur. Terus anak-anak gimana dong? Jadi sini gimana nih adik? Yang ini yang paling nangis. Karena waktu begitu saya pulang, ayah motor kemana? Ayah motor kemana? Ini kelas berapa adek? Belum sekolah.
Ini baru mau sekolah? Baru masuk. Mau masuk ke kelas 1? Kelas 1. Sekolahnya di mana? Di sekolah swasta karena kan kakak-kakaknya kan di madrasah. Jadi ya saya masukin aja di madrasah gitu. Berapa sih Pak? Kok sampai motor yang mau digadein emang bayar masuk sekolah emang berapa? 1 juta. 1 juta nggak ada Bapak uang segitu? Nggak ada, satu hari 150.000 pendapatan ya saya. Anak 5 selama bulan. Istri tapi nggak kerja istri? Istri jagain anak-anak aja. 150 satu hari, Bapak harus bawa uang pulang. Iya. Nah, saya kan udah manggil Bapak ke sini. Coba main ambil tas. Tapi saya mau kasih sedikit rezeki, nggak banyak. Mudah-mudahan bisa ngebantu adiknya masuk sekolah juga. Kan lirik. Tuh, siapa namanya adek? Zafran. Cakep loh. Mau sekolah? Bener. Kelas 1. Ranking harus ranking ya. Iya. Berapa masuk sekolah 1 juta itu bayar uang bangunan aja atau masuk sekolah? Udah termasuk seragam. Udah 1 juta sekolah apa ya Pak? Madrasah. Oh madrasah murah ya? Kok anak gua mahal-mahal ya? Favorit kali. Siapa namanya? Jafra ya? Jafran umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Kalau udah masuk sekolah di situ bayar sekolahnya tiap bulan berapa? 50.000. 50.000. Berarti kelas 1 sampai kelas 6 ya Jafran ya? Iya. Jafran mau sekolah bener-bener. Bisa ranking nggak di sekolah? Bisa. Ya benar. Ya udah nih, saya ada sedikit rezeki, Bapak. Bapak juga pasti nggak kepikiran kan? Duh, kok saya bisa ketemu Nikita, bisa ditelepon sama salah satu tim saya, bener nggak? Iya, nggak. Terus tadi pas kok Nikita tuh gimana pikirannya? Iya, makanya saya kok sama Mbak Nikita ya. Bapak tahu nggak ini kantor siapa? Pak Benso, ada Benso. Nah, kalau Benso ya terkenal loh Ruben. Nih ada rezeki dari saya buat Bapak. Allahu Akbar, banyak amat. Ya banyak, harus banyak kalau ngasih rezeki ke orang supaya nanti insya Allah kasih balikin lagi ke saya yang banyak. Buat Bapak dari saya, mudah-mudahan juga bisa buat bayar anak sekolah ya. Jafran sekolahnya harus pinter ya. Nanti Kak Niki cek loh, Jafran. Boleh. Kak Niki tuh punya banyak alien tahu. Aliennya bisa disebar kemana-mana. Kalau nggak ranking nanti Kak Niki marah loh. Ya, siap gitu. Janji? Janji. Pinter. Nah ini Bapak, rezeki dari saya buat Bapak. Semoga bisa membantu kehidupan Bapak ke depan. Amin. Bisa beli motor lagi. Ini banyak Mas. Ini 10 juta totalnya. Iya. Buat Bapak. Iya. Hati-hati bawanya. Ya, saya pergunakan sebaik mungkin terutama buat beli motor baru anak sekolah. Yang pikiran saya itu karena kan Agustus juga akan harus bayar kuliah yang semester 4 itu kan. Ya mungkin sebagian saya gunakan di sini, Mbak. Saya terima kasih, Mbak. Saya nggak bisa balas kebaikan Mbak Nikita. Mudah-mudahan apa yang Mbak berikan ini ikhlas. Ikhlas Pak, Ya, saya juga makasih. Saya juga berkah buat saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan Mbak Nikita kedepannya tambah sukses. Amin. Ya, dijauhkan dari segala bahaya. Lindungi sama Allah Subhanahu wa taala dan karirnya tambah besar. Amin Pak, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mbak. Di duitnya jaga-jaga Pak pas pulang. Jaga ya. Iya. Saya juga bingung bawanya bagaimana. Nggak bawa tas Pak? Enggak, saya juga nggak nyangka kan seperti ini kan. Nggak pernah mimpi bertemu dengan seorang seleb seperti Mbak Nikita ini kan. Saya nggak tahu gitu. Apalagi sampai dikasih uang seperti ini, saya pikir saya ketemu dengan Pak Ruby di sana gitu, tiba-tiba diajak ke seberang, kan saya nggak tahu di seberang. Itu Mail namanya Pak, bohong itu bukan Ruby, itu Mail. Sekarang udah bisa makan ya? Insya Allah mudah-mudahan Bisa tidur ya? Ya. Bisa. Pulang seneng dong. Iya. Nolong sama istri ya, Iya, sama nanti saya anak. akan. Terima kasih Pak sekali lagi Iya, ya. saya terima kasih. Ya. Boleh saya buat dokumentasi? Boleh. Simpen Pak uangnya, ditaruh dalam perut kek. Janji ya, harus rajin
rajin ke sekolahnya. Iya. Salim naik. Iya. Pintar. Pak, Iya. atur nuhun, salam buat istri sama Baik. anak-anaknya. Ya, terima kasih ya, Mbak. Iya. Terima kasih. Ini ya Pak, lain. Nggak usah cerita-cerita ya Pak. Baik. Iya, iya. Terima kasih ya, Mbak. Alhamdulillah. Tuh, kalau gua mah ngasih orang pakai duit sendiri. Duit gua ambil dari ATM gua sendiri, duit gua sendiri, padahal gua juga lagi kagak ada duit. Baiklah. Ikhlas dong, nggak, maksudnya kalau kita mau ngasih orang itu nggak peduli di rekening gua ada berapa kek, pokoknya kalau ngebantu aja lah. Gua mau intinya kayak begitu. Mudah-mudahan uang dari gua itu bisa berguna, bisa buat biayain anaknya sekolah, bisa buat beli motor baru supaya bisa dapat bisa ngasih uang lagi ke istri ya. Itu aja sih. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi motivasi buat kalian semua. Kalau mau ngebantu ya ngebantu gitu ya. Ya udah, kalau gitu aku masih mau gibah dulu sama teman-teman aku ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga Khairul Wahyudin ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Nyai Nikita Mirzani yang sudah memberikan bantuannya berupa uang tunai. Ini masih fresh karena Nyai memberikannya dalam bentuk ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga niat baik dari Nyai Nikita Mirzani dan rekan akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kita juga menggunakannya untuk keperluan yang memang amat sangat kita perlukan, dan semoga semua ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Sekali lagi kami keluarga Khairul Wahyudin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada pribadi Nyai Nikita Mirzani dan juga rekan, dan kepada orang-orang yang telah mendoakan kami dan memberikan dukungannya kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyai.